Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada salah satu santri di Kabupaten Jombang, masih puluhan aktivis dari Kabupaten Jombang menggelar aksi. Permasalahan terhadap perempuan masih sering terjadi bahkan di era pandemi saat ini, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah kecil di Indonesia. Kekerasan rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, dan kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur masih sering dan marak di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak boleh dikesampingkan, harus cepat-cepat kita cari solusi. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengungkapkan bahwa angka kekerasan terhadap wanita mengalami peningkatan hingga 790% dalam kurun waktu 12 tahun. Angka kasus kekerasan terhadap wanita merupakan fenomena gunung es, yang artinya ada banyak kasus kekerasan seksual terhadap wanita yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan oleh korbannya. Meskipun telah banyak laporan kasus kekerasan terhadap wanita, Mariana mengungkapkan bahwa pencapaian keadilan atas kasus yang dilaporkan belum maksimal. Pola kekerasan yang cukup menonjol dari tahun ke tahun adalah kekerasan praktis dan kekerasan seksual. Ini semua dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah keluarga, ranah negara, dan ranah komunitas. Korban KDRT yang paling menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri yang mencapai 99%, dan usia korban cenderung muda, yaitu usia 16-21 tahun. Dalam konteks gender, perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah, sehingga dalam posisi demikian, perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas seperti laki-laki dalam melakukan pembelaan. Faktor penyebab kekerasan yang dilatar belakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan. Tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan, seperti faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor sosial budaya. Jika ketimpangan derajat gender tidak ada di tengah masyarakat dan digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi. Sebaliknya, walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada, maka kekerasan tetap mungkin terjadi. Dalam sistem budaya kita yang kebanyakan masih menganut sistem patriarki, laki-laki akan lebih rentan menjadi pelaku, sedangkan perempuan akan lebih rentan menjadi korban. Budaya ini sebenarnya merupakan representasi nilai masa lalu yang menganggap perempuan hanya berkutat di dapur dan sumur. Dalam situasi ini, dikarenakan keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan melibatkan perempuan saja atau sebaliknya. Dengan hal ini, kita perlu bergerak untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan untuk hidup yang lebih baik dan aman.